Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Rosalia Widianti, NPM 167. Saya Muhammad Endin Alvin, NPM 175. Saya Audrey Frida Roselin, NPM 176. Saya Bima Sakti Anggara Putra, NPM 178. Saya Cintia Sinarik Sinanding, NPM 191. Saya Sylvia Marta, NPM 199. Saya Salsabila Izzatul Islam, NPM 219. Saya Ika Faradila Purwaningrum, NPM 220. Jadi, kelompok kami akan mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Arif Perdana, Alastair Rob, dan Fiona Rohde yang berjudul Textual and Contextual Analysis of Professional Discourse on XBRL Data and Information Quality. Latar belakang dari penelitian ini adalah literatur yang mapan mendukung bahwa Extensible Business Reporting Language atau XBRL digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan seperti transparansi, akuntabilitas, mengurangi beban administrasi dalam pengungkapan informasi keuangan, serta pengawasan lembaga keuangan dan manajemen risiko. Studi sebelumnya menemukan bahwa XBRL memiliki dampak ekonomi yang positif pada perusahaan, misalnya mengurangi biaya modal ekuitas, menurunkan biaya utang untuk perusahaan, dan meningkatkan akurasi perkiraan. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Asia, XBRL ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di pasar modal. Di Eropa, XBRL digunakan untuk membantu mengaktifkan kegiatan pengawasan perbankan, manajemen risiko, administrasi perpajakan, standarisasi data untuk pertukaran informasi bisnis dan keuangan, serta pengarsipan terkait tata kelola. Sedangkan di Australia, XBRL digunakan untuk membantu mendukung instansiasi pelaporan bisnis standar Australia atau SBR. Oleh karena itu, XBRL dapat membantu meningkatkan administrasi, proses keuangan, dan akuntansi serta pelaporan untuk sektor swasta dan publik. Selanjutnya, perumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah aspek kualitas data dan informasi atau DIQ Extensible Business Reporting Language atau XBRL yang paling diminati oleh para profesional. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek kualitas data informasi Extensible Business Reporting Language yang paling diminati oleh para profesional. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu, penelitian ini memiliki potensi untuk memandu peningkatan XBRL DIQ dan memberikan jalan untuk penelitian empiris di masa mendatang yang menyelidiki dimensi DIQ yang paling dapat diterapkan untuk XBRL. Selanjutnya, tinjauan literatur. Yang pertama ada Extensible Business Reporting Language (XBRL) yang merupakan bahasa komunikasi elektronik secara universal yang digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis. XBRL ini juga merupakan standar format pelaporan bisnis yang telah digunakan secara global oleh berbagai institusi dan regulator pasar modal dunia. XBRL diterapkan Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan tercatat. Penerapan ini memungkinkan informasi bisnis yang akurat dan dapat didistribusikan secara efisien melalui internet dan bisa langsung dioleh sesuai dengan kebutuhan investor dan pengguna data lainnya di seluruh dunia. Yang kedua ada kualitas informasi. Penelitian XBRL sebagian besar menggunakan kerangka kualitas informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis DIQ secara empiris. Dengan diadopsinya XBRL, laporan keuangan menjadi lebih mudah diakses dan lebih berkualitas, sehingga kemungkinan adanya resiko informasi dalam laporan keuangan menurun. Setelah itu, kita akan membahas pelaporan bisnis yang fleksibel. XBRL sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu bahasa komunikasi bisnis, dan standar data XBRL digunakan secara luas oleh perusahaan publik saat ini yang membuat data dapat dibaca oleh komputer lebih transparan,
akurat, dan tepat waktu. Hal tersebut mempermudah dan membantu siapa saja dalam memahami dan menganalisis informasi keuangan suatu bisnis atau perusahaan, dan juga membantu para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam mengambil sebuah keputusan bisnis. XBRL sendiri dapat meningkatkan pemrosesan tindakan perusahaan dengan menghilangkan kebutuhan untuk menata ulang dan menghapus data secara manual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kualitas data. Pengimplementasian XBRL dinilai dapat meningkatkan kualitas data, dan melalui penggunaan XBRL dalam perusahaan, akuntan akan mampu mendapatkan data lebih cepat dan dapat diandalkan. XBRL umumnya mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sebagian besar negara yang ditunjukkan dengan penurunan pada risiko informasi dan asimetri informasi. Penerapan XBRL memberikan solusi dari permasalahan dalam sistem pelaporan keuangan, seperti contohnya validasi data secara manual, serta konversi dan mengekstrak data berjumlah besar. XBRL memungkinkan pengguna informasi keuangan melakukan analisa data dengan lebih mudah agar informasi akuntansi sampai kepada para pengguna laporan keuangan dapat lebih relevan sehingga memberikan nilai manfaat kepada para penggunanya untuk pengambilan keputusan, menurunkan risiko perusahaan, meningkatkan efisiensi perusahaan dan transparansi, sehingga penerapannya dapat mempengaruhi penilaian pihak ketiga atau investor terhadap suatu perusahaan. Metode penelitian dan prosedur penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis menggunakan analitik teks untuk memeriksa wacana XBRL dari para profesional yang bekerja di domain tersebut. Mereka menjelajahi diskusi dalam 3 grup XBRL link KDLN terbesar. Pengumpulan data digunakan pada periode 2010 sampai 2016. Penulis menggunakan 3 data terbesar link KDLN kelompok XBRL sebagai data sampel. Peneliti menerapkan teknik analitik teks untuk membantu mengungkapkan dimensi XBRL DIQ yang paling menarik bagi para profesional yang bekerja di domain. Pos dan komentar profesional dalam 3 grup XBRL fokus di link KDLN dan dianalisis menggunakan NVivo untuk membantu peneliti memperoleh temuan dari data tekstual. Percakapan dan interaksi di media sosial menyediakan banyak data. Analisis teks berguna untuk menangani spesifik masalah seperti pencarian kata kunci, klasifikasi, dan pengelompokan. Selanjutnya, penelitian melakukan analisis frekuensi kata untuk membantu mengungkapkan kata-kata yang sering muncul dalam data terkait dengan kerangka awal serta disempurnakan berdasarkan hasil analisis pertama. Lalu, melakukan analisis konten untuk setiap postingan yang memeriksa percakapan tempat teks tersebut muncul. Frekuensi kemunculan dalam data tidak terstruktur ulang mempengaruhi opini publik terhadap topik tertentu. Dengan mengungkapkan pola-pola tersebut, dapat dibantu peneliti dalam memahami bagaimana orang dapat memahami XBRL DIQ. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dalam analisis pengkodean peneliti, ini ditemukan lebih dari 5 referensi di kedua set data untuk 6 dimensi di IQ. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua akurasi, yang ketiga perbandingan, yang keempat konsistensi, yang kelima ketepatan waktu, dan yang keenam transparansi. Keenam dimensi ini itu penting untuk XBRL di IQ, dan terdapat 4 kajian tentang dimensi di IQ ini. Yang pertama, kemampuan XBRL untuk mengatasi ketidaksesuaian antara sistem yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan kepada investor. Yang kedua, akurasi adalah percakapan topik yang paling umum yang muncul di dalam grup diskusi XBRL Lincoln dalam kedua kumpulan data. Dikarenakan kesalahan ditemukan dalam pengarsipan XBRL awal, akurasi terlihat memihak profesional XBRL dan para profesional prihatin dengan peningkatan akurasi XBRL dan mengatasi kesalahan XBRL. Yang ketiga, XBRL secara umum diharapkan dapat meningkatkan perbandingan dan konsistensi yang dianggap menjadi dasar wacana XBRL dalam pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, ketetapan waktu dan transparansi dianggap penting bagi XBRL di IQ, dan para profesional berharap bahwa penggunaan XBRL akan selalu membantu mereka lebih mudah menemukan informasi untuk tujuan akuntansi dan audit mereka.
kesimpulan. Jadi Extensible Business Reporting Language ini adalah bahasa komunikasi elektronik secara universal yang digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Lalu di XBRL ini dikatakan sebagai salah satu bahasa komunikasi bisnis, dan pengimplementasian XBRL ini dinilai dapat meningkatkan kualitas data. Jadi dengan penggunaan XBRL ini, akuntan itu dapat mampu mendapatkan data lebih cepat dan dapat diandalkan tentang kinerja keuangan perusahaan. Lalu proses implementasi XBRL ini terdapat beberapa kelemahan dan tantangan, tetapi perkembangan dan proses implementasi XBRL di Indonesia sendiri itu sudah dilakukan dengan persiapan yang sangat baik. Sebagian besar kunci sukses pengembangan XBRL tantangan tersebut diperlukan proses yang baik, sehingga kemungkinan besar juga implementasi XBRL pada Bursa Efek Indonesia itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, keterbatasan. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian dengan menggunakan teknik studi literatur ini. Antara lain 1. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus implementasi XBRL pada 3 negara, antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan India. Hal tersebut karena peneliti hanya meneliti berdasarkan negara yang berhasil menerapkan XBRL di dunia ini, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan India. Selanjutnya, yang kedua ada penjelasan mengenai implementasi XBRL pada beberapa negara yang masih sangat terbatas dan kurang mendetail, khususnya mengenai teknik pengimplementasiannya serta penelitian-penelitian pada beberapa negara tersebut. Selain itu juga dikarenakan terbatasnya perolehan literatur yang terkait dengan implementasi XBRL. Kita melihat dari keterbatasan tersebut, maka disarankan bagi para peneliti untuk lebih lanjut melanjutkan penelitian tersebut dengan melakukan studi secara mendetail pada negara-negara yang telah mengimplementasikan. Implementasi XBRL dapat meneliti negara-negara dengan penerapan XBRL yang baik serta negara-negara yang belum menerapkan XBRL yang belum sempurna. Dan peneliti lebih lanjut dapat melanjutkan penelitian implementasi XBRL dengan mendapatkan informasi tambahan melalui pakar negara lain yang berkeinginan meneliti XBRL di berbagai negara. Bahkan dapat pula untuk mendapat referensi yang lebih banyak dengan melakukan studi banding ke negara yang lain yang sudah sukses mengimplementasikan XBRL. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.